saya hormati teman-teman saya, koleganya di KPU Kabupaten Sidoarjo, serta jajaran staf sekretariat yang hadir pagi ini. Yang saya hormati Pak Kapolresta yang mewakili Bapak dan Kodim, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasdim. Selamat datang dan terima kasih. Yang saya hormati sahabat dekat saya, Ketua atau anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Dia ini selalu melekat ke KPU karena pengawasannya melekat, katanya gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, pimpinan Ormas OKP yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang hari ini hadir, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pagi ini kita bisa bersilaturahmi bersama dalam rangka menghadiri undangan KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan sosialisasi PKPU nomor 10 tahun 2022 yang dilakukan Senat. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran jenengan semua untuk menghadiri undangan pagi ini. Semoga nanti apa yang kami sampaikan dari KPU ada manfaat bagi semua yang hadir dan bagi semua masyarakat Sidoarjo, umumnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kami melaksanakan sosialisasi terkait dengan PKPU nomor 10, yaitu terkait dengan tata cara pendaftaran dan kapan dimulainya, terkait dengan calon perseorangan atau yang sering kali kita sebut dengan nama DPD. Tahapannya itu dimulai sejak tanggal 6 Desember kemarin sampai nanti akan ditetapkan siapa saja yang berhak untuk mencalonkan sebagai anggota BPD itu pada tanggal 25 November tahun 2023. Setelah itu kemudian ada masa kampanye dan lain sebagainya. Kita berharap bahwa setelah jenengan semua mendapatkan sosialisasi hari ini, barangkali di antara jenengan semua Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang atau pagi ini ada yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota DPD mewakili Provinsi Jawa Timur. Dipersilakan segera lakukan hal-hal yang perlu disyaratkan atau yang disyaratkan sesuai dengan undang-undang maupun PKPU nomor 10 tahun 2022. Kita berharap bahwa proses pelaksanaan mulai pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan nanti akan ditetapkan calon DPD, semua masyarakat memahami itu. Sehingga kalau ada hal-hal tertentu yang menurut masyarakat ini tidak pas atau calonnya bermasalah, bisa menyampaikan ke KPU melalui tanggapan masyarakat. Kita berharap proses demokrasi ini seluruhnya terlibat secara aktif dalam pelaksanaan atau suksesnya pemilu tahun 2024. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, tentu kami di KPU berusaha semaksimal mungkin untuk menghormat jenengan semua yang pagi ini hadir di sini. Akan tetapi kalau dirasa dalam memberikan hormat jenengan hadir di Hotel Luminor ini, kalau ada yang kurang lebihnya, kami atas nama seluruh jajaran KPU Kabupaten Sidoarjo memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan izin jenengan semua dan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi peraturan KPU nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Syahidallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri dari jalur perseorangan adalah
pengurus partai politik baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah itu tidak diperkenankan. Jadi mereka yang mempunyai jabatan struktural di partai politik baik di tingkat pusat maupun sampai dengan tingkat daerah itu tidak boleh mencalonkan diri lewat jalur perseorangan ini. Ini adalah putusan MK nomor 30 tahun 2018 yang diputuskan di Juli 2018 yang lalu, pada pemilu yang lalu, tetapi ini juga menjadi salah satu dasar dalam proses tahapan ke depan terkait calon perseorangan. Kemudian yang ketiga, tentu secara detail mengatur tahapan calon perseorangan ini diatur di PKPU 10, yang bagaimana di sana diatur kapan jadwalnya, kemudian bagaimana tahapannya, bagaimana teknis pelaksanaan nanti di kabupaten ataupun di provinsi, itu diatur secara detail di peraturan KPU nomor 10 tahun 2022. Sampai hari ini rujukan kita terkait calon perseorangan DPD ini ada di 3 regulasi besar ini, meskipun nanti memungkinkan akan ada petunjuk surat keputusan KPU terkait petunjuk teknis yang mengatur lebih detail maupun surat edaran KPU sambil tahapan ini berjalan. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan Pak Iska, karena ini tanggal 20 ya, tanggal 20 itu kalau jadwalnya memang sudah mulai tahapan penyerahan dukungan. Nah, mumpung nanti tahapan penyerahan dukungan itu berakhir tanggal 29 Desember ini, sepanjang masih ada waktu ini, maka kita sampaikan barangkali ada di antara Bapak Ibu sekalian yang pagi ini hadir akan berjuang lewat jalur perseorangan ini, maka alur yang harus dipersiapkan Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah seperti kemarin, maka calon ini harus mendapatkan akun untuk silonya, sistem informasi pencalonan. Kemana? Ke KPU provinsi, karena lokusnya ada di KPU provinsi terkait dengan calon perseorangan DPD ini. Kemudian melalui akun silon ini, Bapak Ibu sekalian juga akan menginput dukungannya lewat akun silon, kemudian melakukan penyerahan dukungan minimal pemilih. Kalau sekarang memang aturannya memang nanti kita sampaikan berapa minimal jumlah pemilih yang harus diserahkan untuk kemudian bisa mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan. Kemudian setelah penyerahan, KPU provinsi akan berbagi tugas dengan KPU kabupaten. Ada ranah verifikasi administrasi oleh KPU provinsi, ada ranah verifikasi administrasi oleh KPU kabupaten. Ini mungkin yang membedakan dengan pemilihan 2019 yang lalu dalam tahapan pencalonan perseorangan. Karena dulu verifikasi administrasi itu semuanya menjadi kewenangan KPU provinsi. Hari ini ada lokus yang itu menjadi kewenangan KPU provinsi, tetapi beberapa menjadi kewenangan KPU kabupaten. Sampai kemudian nanti akan ada rekap dilakukan oleh KPU provinsi untuk melihat apakah penyerahan dukungan pemilih tahap awal sudah dirasa cukup atau harus melakukan perbaikan. Karena selalu tahapan KPU kalau tahapan awal belum cukup, maka memang ada kesempatan untuk melakukan perbaikan kembali sampai kemudian penyerahan perbaikan itu direkap, dan apakah kemudian nanti di tahapan perbaikan itu dinyatakan jumlah minimal dukungan pemilihnya memenuhi syarat untuk sebagai syarat pendaftaran calon anggota DPD. Kalau penyerahan dan verifikasi administrasinya sudah dirasa memenuhi syarat, maka akan ada kegiatan berlanjut. Kalau tidak dinyatakan memenuhi syarat, maka berhenti. Tapi kalau dinyatakan memenuhi syarat jumlah minimal dukungan setelah dilakukan verifikasi administrasi, maka akan dilakukan dengan penentuan sampel yang juga dilakukan oleh KPU provinsi. Ya, jadi kalau dulu 2019 itu dibagi antara provinsi yang berapa minimal dukungannya, ada model sensus, ada model sampel. Kalau sekarang
Semuanya adalah penentuan sampel dengan metode Kejri-Morgan. Jadi kalau teman-teman partai kemarin juga Kejri-Morgan, ini juga sama. Nah, metode nanti penentuan sampelnya adalah Kejri-Morgan. Nah, setelah penentuan sampel itu ditentukan oleh KPU provinsi jumlah sampelnya dan siapa saja, maka kemudian KPU kabupaten akan melakukan verifikasi faktual di lapang. Nah, ini nanti kita akan lihat di Kabupaten Sidoarjo akan kebagian berapa yang kemudian diserahkan oleh calonnya. Biasanya kalau ada calonnya dari Sidoarjo, maka dukungannya juga banyak, biasanya begitu. Sampai kemudian rekap terbuka akan dilakukan oleh KPU provinsi untuk melihat apakah hasil verifikasi faktualnya tahap pertama sudah cukup atau belum. Kalau belum cukup, maka ada kesempatan kembali untuk menyerahkan jumlah dukungan kembali, diverifikasi administrasi kembali, diverifikasi faktual kembali. Ada masa perbaikan itu. Kemudian setelah tahapan-tahapan itu dilakukan, tentu kemudian nanti di akhir setelah perbaikan, kalau memang dinyatakan memenuhi syarat, maka dia punya tiket untuk melakukan pendaftaran syarat calonnya. Karena ini baru penyerahan dukungan, itu ya, penyerahan dukungan, baru kemudian sudah mendapatkan tiket, baru dia nanti bisa daftar di tanggal 1 Mei 2022 ke KPU provinsi untuk sebagai calon DPD.